Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel? Dia juga dikenal sebagai Mehmed II, adalah seorang sultan dari Kesultanan Utsmaniyah yang terkenal karena penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453, di mana dia lahir pada 30 Maret 1432. Ia adalah putra dari Sultan Murad II dan Humayun, di mana dia memiliki gelar Al-Fatih yang artinya sang penakluk. Itu diberikan kepadanya setelah berhasil melakukan kota yang merupakan benteng terkuat dunia. Dan masa kecil dan pendidikan dia, Muhammad Al-Fatih itu mendapatkan pendidikan yang baik, di mana dia bisa dalam melakukan berbagai bidang termasuk ilmu agama, seni, dan militer. Sejak kecil ia sudah menunjukkan bakat dan kecerdasan luar biasa serta mampu menguasai banyak bahasa. Ayahnya, Sultan Murad II, melihat potensi besar dalam diri Muhammad dan mempersiapkannya untuk menjadi pemimpin di masa depan. Kepada kepemimpinannya, Muhammad Al-Fatih berkuasa pada tahun 1444 hingga 1446 dan 1451 hingga 1481. Dan selain penaklukan Konstantinopel, ia juga melakukan berbagai reformasi dan pembangunan di Kesultanan Utsmaniyah. Ia dikenal sebagai sosok pemimpin yang cerdas, berani, dan bijaksana. Penaklukan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam, di mana penaklukan ini menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur yang biasa disebut dengan Bizantium dan dimulainya era baru dalam sejarah. Konstantinopel kemudian berubah menjadi Istanbul dan menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Keberhasilan lainnya selain penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih juga melakukan ekspansi ke wilayah Balkan, Anatolia, dan Laut Tengah. Ia juga dikenal karena kebijakan hukum dan administratif yang canggih. Sultan Muhammad Al-Fatih dianggap sebagai salah satu pemimpin Islam terbesar sepanjang masa. Beliau memiliki warisan yang telah memiliki banyak luar biasa baik dalam bidang militer, politik, maupun budaya. Ia juga dikenal sebagai sosok pemimpin yang inspiratif dan menjadi teladan bagi umat Islam hingga saat ini. Kisah tentang penaklukan dan kepemimpinannya terus diceritakan dan dipelajari. Beliau lahir di kota Edirne, itu adalah sebuah provinsi di Turki. Provinsi ini adalah provinsi yang letak paling barat. Lokasi provinsi Edirne itu terletak di benua Eropa, berbatasan langsung dengan Yunani dan Bulgaria. Ibu kota provinsi ini adalah pernah menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah dari 1365 hingga 1453. Itu sebelum Istanbul menjadi ibu kota baru Kekaisaran. Edirne itu juga dikenal sebagai Adrianopolis, di mana kota ini di kota Turki, tepatnya di provinsi Edirne, bagian barat laut daerah Trakia, ini berbatasan langsung dengan Yunani dan dari Bulgaria. Terdapat juga peninggalan seperti di Turki, terdapat Universitas Trakia, di mana universitas ini menawarkan berbagai jurusan atau fakultas untuk studi seperti sarjana, magister, dan doktor. Beberapa fakultas terdapat di dalamnya antara lain seperti teknik, kedokteran, pendidikan, seni rupa, ekonomi, administrasi bisnis, sains, sastra, farmasi, kedokteran, dan lain-lain. Beliau merupakan salah satu sosok yang cerdas, di mana Muhammad Al-Fatih ini beliau melakukan penaklukan Konstantinopel dengan cara yang tidak biasa. Dalam perang pada umumnya juga sempat melakukan sholat terbesar yang dimana menjadi salah satu sejarah di dunia Islam.